Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sekarang berada di Desa Cipunagara, Kampung Babakan. Saya bersama yang biasa dipanggil Ki Juju, ya, selaku warga ya, selaku warga, dan di samping saya ada yang biasa dipanggil Wayana. Saya sering kalau misalnya main ya sering ke beliau, kadang ke beliau. Intinya kita di sini sedikit sharing ya Pak ya, sedikit sharing tentang hal-hal berbaur metafisika. Itu salah satunya. Yang kedua tentang banyak netizen atau komentar-komentar dari seseorang yang belum sempat kita jawab, kayak model cara meruqyah itu, terus cara penanganan di saat kesurupan, atau masih banyak yang lainnya. Saya juga belum baca di artikel-artikelnya. Saya juga nanti akan tanya kepada Wayana dan kepada Ki Juju ya. Biasanya beliau ini, dua orang ini biasanya punya pemikiran yang berbeda. Kita juga sama punya perpikiran berbeda. Beliau juga punya pemikiran yang berbeda, dan beliau juga mempunyai pikiran yang berbeda. Nah, dari perbedaan itu gimana caranya kita satu jalur, satu tujuan dengan untuk tujuan yang sama. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama saya bacakan itu tentang hal-hal berbau mistik dulu lah. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat malam untuk Ki Juju dan Wayana. Terima kasih sudah mau collab bersama saya, Mas Kendar. Mungkin dari segi pandangan orang lain itu banyak yang tidak percaya gitu Pak, tentang hal-hal goib. Contoh salah satunya benda pusaka gitu. Benda pusaka kok katanya itu kan hal goib, hal yang tidak bisa ditembus pandang oleh mata manusia, kok bisa mewujud. Jadi itu pertanyaan yang gampang-gampang susah ngejelasinnya gitu. Nah, mungkin di sini ada beliau dua orang ini. Saya akan bertanya, mungkin kan kita kan beliau ini pikirannya berbeda, ini ya ini masukannya gini, ini alasannya gini. Jadi mencari yang terbaik. Nanti teman-teman yang di rumah atau teman-teman subrek lah, intinya meracik mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kita cerna, yang buruk kita buang gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke siapa dulu nih? Wayana dulu. Itu menurut Wayana, tanggapan seseorang yang mengenai saya tidak percaya misalnya dengan hal-hal yang goib, itu gimana menurut Wayana? Apakah kita harus percaya, apakah tidak? Salah satunya orang banyak yang narik benda-benda pusaka gitu. Itu kan bahan goib misalnya, tapi kok kenapa bisa jadi nyata? Itu menurut tanggapan Wayana itu gimana untuk merespon mereka? Salah satunya. Ya kalau menurut saya ya nggak apa-apa, mereka nggak percaya juga nggak masalah, karena kan pemahaman orang berbeda-beda. Padahal kan di dalam rukun iman kan juga kan kita percaya sama yang gaib, salah satunya kan gitu. Yang gaib itu kan nggak cuma makhluk astral, angin gaib ya kan, rasa air gaib, rasa madu gaib, rasa manis gaib, semuanya kan. Ya kembali lagi ke para penonton yang nggak percaya, monggo ya silakan, nggak masalah kan gitu. Tapi mungkin bagi orang-orang yang sudah mengalami kejadian-kejadian gaib, kejadian mistik, mereka akan percaya. Kembali lagi kepada pemahaman. Setelah pemahaman mereka akan percaya. Kalau yang sudah mengalami, muncullah keyakinan buat mereka. Oke. Gitu. Berarti
itu tergantung diri kita sendiri Ya, untuk mencerna tergantung. bagaimana kita cara menanggapi lah gitu ya. Menanggapi. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, jadi menurut beliau gimana cara kita menanggapi sesuatu yang sudah tertangkap di pikiran kita. Ya, Kalau misalnya kita percaya, berarti kita percaya di rukun iman. Jadi kalau iya. bahwa adanya hal goib itu diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Maha Kuasa gitu. Itu berarti kita tergantung kita menurut beliau. Oke, kita langsung pertanyaan selanjutnya. Kita kan ini kan beliau alasannya tergantung kitanya. Sekarang kita nanya ke beliau selaku warga sekaligus yang dituakan gitu ya. Yang dituakan ya intinya yang paling terhormat lah gitu. Kayak mungkin dari Ki-Juju mungkin ada masukan tidak untuk kalau misalnya mau melanjutkan dari beliau Wayana boleh melanjutkan. Kalau misalnya ada tanggapan sendiri untuk bisa bercernakan secara pikiran sendiri juga boleh. Ya mungkin lanjut tanggapan untuk Ki-Juju itu apa sih, kenapa orang kebanyakan nggak percaya dan tidak percaya, dan kebanyakan ya kok nggak percaya. Menurut tanggapan Ki-Juju itu gimana merespon mereka gitu? Itu kan tergantung orangnya, percaya nggak ada sih tergantung orangnya gitu kan. Barang goib itu emang tuh ada barang goib ada, cuma tergantung orangnya percaya apa enggak. Percaya barang goib itu ya ada emang, barang goib itu ada, tergantung orangnya bisa apa enggak. Berarti sama kayak beliau, jadi gimana kita cara menanggapi ya intinya begitu. Jadi iya berarti kita satu pemikiran bahwa orang ngomong kayak gini, orang ngomong kayak gitu, berarti tergantung kita untuk menanggapinya berarti. Jadi untuk teman-teman yang tidak percaya atau percaya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing berarti. Kalau misalnya kita percaya berarti kita mempercayai rukun iman. Kalau misalnya kita tidak percaya dengan hal gaib berarti kita tidak mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Kayak itu yang pertanyaan pertama sudah dijawab. Pertanyaan yang kedua, kebanyakan orang-orang bertanya sampai saat ini saya belum menjawab, Pak. Belum menjawab. Bagaimana katanya caranya untuk bisa menghindari diri dari bangsa-bangsa astral, dan cara meruqyah diri sendiri itu kayak gimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat spektakuler sebenarnya. Bagaimana cara menghindari makhluk-makhluk seperti itu sehingga tidak tergoda, dan kalau misalnya tergoda gimana caranya kita untuk mengeluarkan atau meruqyah diri sendiri. Ya, mungkin kita tanya kita ke Wayana dulu lagi ya. Ya penasaran nih jawabannya itu pulang gitu. Kayak koci. Oke, kita lanjut. Gimana Pak tanggapan respon pertanyaan seperti itu? Gimana tadi boleh diulangi pertanyaannya? Kan banyak nanya katanya gimana cara menghindari bangsa-bangsa astral, jin atau gaib yang orang-orang negatif sehingga bisa memasuki kita. Ketika bangsa itu sudah memasuki ke dalam diri kita, gimana caranya untuk mengeluarkan atau meruqyah diri sendiri? Ya. Untuk Ya sebetulnya mah ya gampang aja sih. Apa ya, kalau menurut saya pribadi, satu mungkin dengan memperbanyak ibadah sholat 5 waktu, mungkin ditambah lagi dengan zikir. Setelah itu banyak mempertebal kesadaran kita terhadap yang Maha Kuasa, ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita sering ingat sama yang Maha Kuasa, kita sering ingat sama Gusti Allah, insya Allah makhluk begituan pun, makhluk asal pun enggak. Karena diri kita itu dengan sendirinya, karena sering ingat sama yang Maha Kuasa, diri kita tuh dengan sendirinya mengeluarkan protek lah, mengeluarkan aura positif. Biasanya seperti itu otomatis. Dan mungkin kalau untuk ruqyah mandiri, ya setelah sholat 5 waktu, terus sholat sunat, mungkin kita baca doa sendiri,
sediain air sendiri di gelas, kita doain sendiri, kita minum sendiri, itu udah bagian salah satu metode untuk meruqyah diri sendiri. Malah mungkin ada metode-metode untuk nyembuhin penyakit di diri sendiri pun bisa dengan metode itu. Berarti itu pertama, berarti kita harus rajin ibadah. Ya, Ibadah, kebanyakan sholawat, ya, istighfar. betul. Kalau kata bahasa Sunda, inget dir, eling kadiri, eling ka Gusti. Nah, itu kata-kata pulanya itu. Betul. Udah kalau jadi prinsipnya gini, ada setan yang modelnya kayak gini, ada setan yang modelnya kayak gitu, udah kepret aja. Iya. Kepret aja. Babat abis. Setan belek, servis kepret. Kepret. Nah, kayak itu berarti yang jawabannya itu harus rajin ibadah, harus benar-benar ingat diri dan ingat Tuhan, Iya, banyak bersolawat. ngaji, Iya. sholawat, Iya. gitu. Oke, itu menurut beliau. Kita menurut siapa ya? Saya apa gitu. Lain. Jadi suaranya kecil tapi menyakitkan. Kalau kata bahasa jurusan mah kalau di kuliah itu pendidikan. Perasaan diam-diam mematikan. Nah, ini beliau nih. Diam tapi pasti. Kepret tuh ya. Oke, untuk itu kita simpel aja dari pertanyaan yang berikutnya, itu gimana sih cara meruqyah diri sendiri? Contoh kayak misalnya kayak diomongin oleh beliau Wayana nih, ada metode. Terus habis selepas sholat wajib kita harus membaca Al-Fatihah, misalnya ayat kursi sebanyak 3 kali misalnya, atau salawat. Nah, untuk Aki sendiri prinsip atau alasan bagaimana sih, entah itu mau berbeda dengan beliau, apa punya pemikiran sendiri gimana? Oke, untuk caranya Sebenarnya mau dijawab jana semua, saya sudah jawab. Kalau mau ruqyah sendiri ya baca doa, Fatihah, Qul, Anas, terus apalah gitu. kursi, alat. Jadi metode yang 5 ya, kayak al-ikhlas, ayat kursi, al-falak, anas, sama al-fatihah berarti ya, kayak gitu. Oh iya itu saya dulu pernah itu waktu selepas sholat tahajud, saya dikasih oleh guru ngaji saya, kamu katanya kalau misalnya mau badannya mau keluar dari orang-orang goib, katanya kamu harus sediain air, kau baca Al-Fatihah, Al-Fatihah dulu apa Al-Ikhlas dulu? Al-Fatihah dulu, Al-Ikhlas, terus ayat kursi, Al-Falak, Anas, tiup 3 kali, tahan napas. Itu metodenya kata guru ngaji saya, dan percis banget yang dibicarakan atau yang disampaikan oleh beliau ini percis kayak guru ngaji saya gitu. Dulu waktu saya kelas 1 SD, nggak tahu kelas 3 SD itu. Berarti yang satu tadi udah dijawab oleh Wayana, selaku motivator. Kepret. Dan ini selaku yang dituakan atau yang udah pribumi gitu, pribumi negara gitu. Mungkin ada satu kali lagi yang terakhir nih, cara terakhir yang sering pertanyaan yang muncul ini tentang kehidupan. Tadi kan tentang kita kan soal dunia mistik, kita ambil aja 2 pertanyaan kan yang banyak-banyak. Nah, ini yang lagi viral nih. Ini tentang kehidupan. Banyak kita dalam ya menyangkut agama sih. Cantik kempot, yang satu cantik gingsul. Milih mana nih kira-kira? Apa butuh istiqoroh apa tidak? Yang satu cantik tapi gingsul, bagus giginya tuh, agak gimana manis, yang satu udah kempot. Ini sisa memilih nih. Biasanya kalau yang milihnya gingsul itu nanti mikirnya catokannya maut biasanya gitu kan gitu. Gingsul di depan gitu. Ya. Parah. Kan bisa nyamping sedikit-sedikit kan.
Aduh, ketawa nih. Aduh. Oke, itu. Nah, di kata ta'aruf ini mengandung makna yang sangat-sangat luar biasa. Maknanya mungkin ada itu, ada ini, ada ono. Makna-makna itu luar biasa yang namanya ta'aruf. Mungkin kita tanya langsung pada bayana lagi, beliau lagi. Jadi menurut gua itu ta'aruf itu istimewanya kan luar biasa nih untuk kedepannya, untuk memilih pasangan secara tiba-tiba secara halal nih. Ketika kita memilih ta'aruf itu menurut gua istimewa dari ta'aruf itu apa sih yang gua ketahui keistimewaan ta'aruf, keistimewaan, kesempurnaan ta'aruf, sehingga orang banyak yang ingin ta'aruf. Gitu. Apa sih? Tapi juga kurang Nah, kecerna. ta'aruf itu kan kalau secara harafiahnya kan mungkin saya kurang paham ya, secara arti harafiahnya itu ta'aruf apa, secara etimologinya itu ta'aruf itu apa. Tapi mungkin gambaran sederhananya menurut saya itu adalah penjajakan, perkenalan antara satu sama lain, dicenderungkan sesama lawan jenis lah ya kan, untuk melanjutkan ke hubungan yang jenjang pernikahan. Itu kan yang disyariatkan Islam, ta'aruf itu. Jadi disarankan ta'arufnya penjajakannya sebentar, tapi setelah nikah lah nanti disegerakan menikah, itulah nanti ta'aruf yang tidak ada batasnya nanti di situ justru. Karena mungkin kalau yang namanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan tuh nggak akan ketemu, belum ketemu pasti karakter istri kita, karakter suami kita masing-masing tuh nggak akan ketemu. Boro-boro lawan jenis, lawang teman aja kita sehari 2 hari belum tentu ke apa sih, keserap semua kan karakter pribadinya kan gitu. Ya istimewanya ta'aruf itu kenapa disyariatkan di Islam? Jadi penjajakannya itu sebentar agar mencegah dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Masuk. Jadi perkenalan yang lebih mendalam lagi nantilah setelah nikah, ibaratnya luar dalamnya, ukurannya nanti kan paham, yang ukuran apakah ukuran 36, ya kan? Kan seperti itu, ibaratnya kan seperti itu kan gitu, sampai mungkin karakternya, sifatnya, baik buruknya nanti lebih. Berarti istimewanya tuh menghindari dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Luar biasa. Mata lu harus ta'aruf biar gak dikablat sama gua lu. Oke, itu tentang ta'aruf. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita juga ini sih ya, ini pertanyaan sangat fenomenal nih. Kita kan kalau misalnya kita semacam kayak berbaur ke dunia mistis, kenapa ini kita bahas untuk pemula kan ada yang namanya puasa ya, puasa mutih, terus puasa apa lagi ya, puasa mati geni, kayak yang bermodel-model tirakat puasa lah gitu. Nah itu bener atau tidak sih kalau misalnya kita ingin sesuatu, kayak misalnya ini contoh, kayak misalnya kita mau ajian ini nih, kita harus puasa nih, puasa misalnya mutih, itu hukumnya haram atau tidak sih sebenarnya? Kita kan silakan kita sama Kiki dulu, gantian jangan saya dulu. Jadi kenapa sih itu apa namanya kita harus menjalankan puasa mutih? Boleh enggak sih puasa mutih untuk hal-hal yang kita inginkan, misalnya kayak dunia supranatural, kayak semacam praktisi paranormal gitu. Itu untuk kita pribadi sih. Yang namanya puasa itu diwajibkan, pasti kalau diwajibkan kan itu kan sunnah sih ya. Itu boleh atau tidak untuk kita coba atau mempelajari puasa-puasa tirakat? Gimana menurut Aki?
Coba suaranya itu ya. Kecakira. Jadi boleh atau tidak gitu. Kan hukumnya kan sunnah ini. Kalau sunnah kan kurang-kurang ini. Ini bukan puasa tapi tirakat ya, masuknya ini tirakat. Masalah tirakat itu kan dosa sebenarnya nggak tahu ya. Cuma kita menjalankan pengen bisa begini harus puasa, itu kan tergantung orang juga mau nggak puasa. Berarti tergantung puasa dan kitanya berarti. Kalau masalah dosa banyak nggak tahu itu kan. Nanti kalau misalnya kita keinginannya baik, berarti puasa juga pasti amal kita juga ikut baik lah, intinya ikut baik. Jadi sama kayak pertanyaan yang awal, gimana kita untuk mencerna, gimana kita cara menangkap itu. Berarti intinya mah puasa sebenarnya puasa tidak ada yang dilarang. Puasa tidak gimana, kita ini kita sholat 5 waktu kan wajib. Kita mau dapat bonus sama aja kayak halnya kayak kerja. Kita kerja itu misalnya 8 jam, kita mau gajinya mau nambah, kita harus lembur selama 2 jam ya, berarti itu kurang lebih seperti itu. Tapi ini hukumnya hukum sunnah. Apa tadi, dijalankan dapat pahala, tidak dijalankan tidak apa-apa gitu. Berarti itu tergantung kita sendiri gitu. Itu sudah terjawab semua yang pertanyaan 1, 2, 3 sampai 100 gitu. Dan saya juga ini, kenapa saya collab sama beliau, karena dia udah pengetahuannya udah di atas rata-rata lah gitu ya. Beliau juga teman bapak saya, beliau juga kakak bapak saya. Jadi gimana sih beliau cara menangkapi sesuatu yang berbaur metafisika, yang berbaur mistis dan berbaur kenyataan. Dan beliau juga selaku motivator lah tentang permasalahan yang menyeimbangi suasana. Saya juga salut dengan beliau karena sudah mau bikin sesuatu buat konten Mas Kenter Official. Dan intinya kita jangan selalu menyalahkan siapapun selagi itu baik gitu. Ya, betul. Kalau misalnya kita menjalankan dengan baik, dengan tidak merugikan orang lain, tidak melanggar agama, tidak melanggar pemerintah, tidak melanggar aturan-aturan yang berbau negatif, kita boleh, berarti ya boleh. Jadi intinya kita harus menangkap sisi baiknya, jangan sisi buruknya. Kalau kita melakukan hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, itu sama aja membunuh kita sendiri. Jadi intinya untuk malam ini kita collab dengan beliau ini sudah sangat-sangat luar biasa. Beliau juga luar biasa, gua saya juga ini luar biasa, dan dia punya pengetahuan yang sangat-sangat berbaur tentang bermasyarakatan, tentang kehidupan, tentang yang ngerti sedikit tentang metafisika atau hal yang goib lah gitu. Tadi kan pertanyaan kenapa sih goib bisa nyata, sedangkan itu hal-hal yang berbau halusinasi, kenapa kok bisa, contoh kayak menangkap pusaka, dia kok bisa jadi barang pusaka. Kan hal goib di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya. Jadi untuk kita semua jangan apa ya, intinya jangan terbawa oleh bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa setan yang berusaha menghasut kita, karena dia adalah musuh terakhir dan musuh nyata di akhir zaman ya. Dan itu intinya kita jangan terlalu terkontaminasi dengan bangsa-bangsa seperti itu, karena derajatnya manusia lebih tinggi dibanding derajatnya bangsa-bangsa lain gitu. Karena bangsa lain kayak bangsa jin, bangsa iblis itu kecerdasannya luar biasa. Dia tidak mungkin menggoda manusia cuma 1 macam, 2 macam, 3 macam, 3 cara, 4 sampai 1000 cara, tidak. Dia terus menerus sampai manusia itu terbelang-belang sehingga lupa diri. Jadi untuk teman-teman di rumah, udah saya jawab semua pertanyaannya. Kalau misalnya kalian kurang puas, japri, epret, udah zaman sekarang mah zaman udah jangan takut sama setan-setan yang ini lah. Udah gimana, semua setan belek, setan engkat, udah kayak ceprak. Dah intinya gitu. Ada pesan untuk
teman-teman yang di rumah? Ada pesan, ada ini. Ya kalau pesen kita mah, pesan saya mah di sini ya, banyak-banyaklah isi pikiran kita, isi hati kita sama sesuatu yang positif. Banyak-banyak berbaik sangka, berprasangka yang baik, berhusnuzon gitu. Karena nanti otomatis kita akan dapat yang baik juga. Gitu. Tuh, dengerin tah ngomong gitu siapa? Jadi berprasangka buruk, jangan Ya, sujon. hindari selalu berprasangka buruk. Harus takwa. Ya, harus takwa, harus zuhud, harus istiqomah. Gitu. Jadi harus benar-benar sabar menjadi diri sendiri. Iya, bersabar. Oke, ada pesan bersyukur. tidak? Oh, tidak ada. Ya mah, yang dia mematikan bahaya loh kalau berhubungan sama dia. Hati-hati. Ini udah ilmu udah. Nah, beliau juga ya sangat luar biasa, dan beliau juga sudah cukup, tapi manusia tidak punya apapun, punya kelebihan, punya apa, tidak boleh sombong. Iya. Jadi takutnya membunuh kita sendiri. Di atas langit masih ada langit, di atas orang pintar masih ada yang lebih pintar, di atas orang benar masih ada yang lebih benar lagi gitu. Jadi untuk teman-teman di rumah jangan lupa subscribe dan like. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.